Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Iramani selaku dosen, evaluator, dan rekan-rekan semuanya. Perkenalkan saya Muhammad Munzir, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya dengan NIM 2020610511. Pada kesempatan ini akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Pembiayaan, Likuiditas, Tata Kelola Perusahaan, dan Pandemi COVID-19 terhadap profitabilitas perbankan syariah. Terdapat beberapa hal yang melatar belakangi proposal penelitian ini. Evaluasi terhadap kinerja keuangan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap perusahaan. Hal tersebut secara terus-menerus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan oleh perusahaan. Bank Syariah sebagai perusahaan yang salah satu dimensinya adalah berorientasi profit juga menjadikan kinerja keuangan sebagai salah satu indikator keberhasilan. Profitabilitas merupakan indikator untuk mengukur perusahaan dalam menghasilkan laba. Penelitian tentang kinerja keuangan merupakan hal yang mutlak untuk terus dilakukan, sehingga bisa memberi kontribusi positif baik di dunia akademis maupun di dunia praktis. Berdasarkan data OJK tentang kinerja bank di Indonesia tahun 2016-2020 yang telah penulis tunjukkan dalam tabel, menarik untuk dikaji bahwa tren peningkatan return on asset yang merupakan salah satu indikator profitabilitas bank umum syariah menunjukkan tidak mengalami gejolak yang drastis sekalipun di tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19 yang berdampak sangat besar terhadap berbagai sektor ekonomi dan dunia usaha. Sebagaimana yang kita lihat, tren return on asset perbankan syariah tahun 2016 adalah 0,63% dan terus menunjukkan tren yang meningkat. Di tahun 2020 juga masih lebih baik dari tahun 2016, yaitu 1,4%. Hal tersebut berbeda dengan kondisi bank umum konven yang merupakan mengalami penurunan return on asset di tahun 2020 sebesar 36% dibandingkan return on asset tahun 2019 dan merupakan return on asset terendah dalam 5 tahun terakhir. Penelitian tentang kinerja keuangan perbankan telah beberapa kali dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Akan tetapi terdapat beberapa hasil yang berbeda antara satu penelitian dengan penelitian yang lainnya. Novelty atau kebaruan dari penelitian ini pertama menampilkan penelitian mengenai perkembangan perbankan syariah di Indonesia dalam konteks kekinian dengan data terbaru. Kedua, jika dibandingkan dengan beberapa penelitian terdahulu, kebanyakan dari penelitian terdahulu melihat faktor yang mempengaruhi tingkat profitabilitas perbankan syariah hanya dari variabel-variabel yang ada di dalam perbankan itu sendiri. Sedangkan profitabilitas bank dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Oleh karenanya, dalam penelitian ini mencoba mengaitkan dengan faktor di luar sistem perbankan atau variabel makroekonomi, yaitu berupa inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan pandemi COVID-19. Berdasarkan kondisi-kondisi di atas, menurut saya penting untuk dilakukan penelitian tentang pengaruh kualitas pembiayaan, likuiditas, tata kelola perusahaan, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan pandemi COVID-19 terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. Kerangka pemikiran dari proposal penelitian ini dapat menulis gambarkan sebagai berikut. Terdapat 7 variabel yang akan dianalisa. Untuk variabel bebasnya terdapat 6, yaitu yang pertama kualitas pembiayaan. Setiap pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah ke masyarakat selalu tidak lepas dari unsur risiko. Risiko pembiayaan macet di perbankan syariah dicerminkan oleh rasio NPF. Tingginya tingkat NPF suatu bank akan berpengaruh pada pembentukan pencadangan kerugian PPAP yang besar, laba usaha yang menipis, dan pembentukan tambah modal tidak bisa maksimal. Yang kedua adalah likuiditas. Setiap perusahaan senantiasa menjaga tingkat likuiditasnya dengan tujuan dari memaksimalkan laba perusahaan, menjaga keseimbangan antara likuiditas dan profitabilitas
perlu dilakukan untuk menghasilkan kinerja perusahaan yang efisien. Yang ketiga, tata kelola perusahaan, tata kelola bank yang baik adalah suatu tata cara pengelolaan bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Variabel bebas yang keempat adalah pertumbuhan ekonomi, merupakan indikator yang sangat penting untuk mengukur keberhasilan suatu negara. Kemajuan dan kesejahteraan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang dapat diketahui melalui perubahan output nasional. Yang kelima, variabel inflasi, kondisi di mana harga-harga barang mengalami peningkatan dalam periode waktu tertentu di suatu wilayah. Variabel bebas keenam adalah pandemi COVID-19. Kondisi yang menyerang Indonesia sejak Maret 2020 dan membuat sektor ekonomi mengalami tantangan yang hebat, sehingga pemerintah mengeluarkan program pemulihan ekonomi nasional. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah profitabilitas bank, menunjukkan kemampuan bank untuk meningkatkan modal melalui laba ditahan, meningkatkan aset di masa depan, menekan kerugian pinjaman, memberikan pengembalian kepada investor. Sumber pendapatan terbesar bagi bank syariah adalah pendapatan margin dan bagi hasil dari pembiayaan yang dihitung dengan mengambil pendapatan dari aktivitas pembiayaan, dikurangi margin dan bagi hasil yang dibayarkan pada deposito dan tabungan. Terdapat 6 hipotesis dalam proposal penelitian ini, yaitu H1 terdapat pengaruh negatif kualitas pembiayaan terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. H2 terdapat pengaruh positif likuiditas terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. H3 terdapat pengaruh positif tata kelola perusahaan terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. H4 terdapat pengaruh negatif inflasi terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. H5 terdapat pengaruh positif pertumbuhan ekonomi terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. H6 terdapat pengaruh negatif pandemi COVID-19 terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. Penelitian kuantitatif ini akan menguji hubungan sebab akibat dari pengaruh variabel kualitas pembiayaan, likuiditas, tata kelola perusahaan, dan pandemi COVID-19 terhadap profitabilitas bank syariah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu laporan keuangan bank umum syariah yang beroperasional di Indonesia pada 2016-2020. Penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian pool data, yaitu penelitian yang menggabungkan objek penelitian dalam beberapa periode waktu. Ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut. Topik penelitian adalah menguji pengaruh kualitas pembiayaan, likuiditas, tata kelola perusahaan, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan pandemi COVID-19 terhadap profitabilitas. Yang kedua, subjek penelitian ini adalah bank umum syariah yang ada di Indonesia periode tahun 2016-2020. Yang ketiga, variabel yang akan menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah profitabilitas, kualitas pembiayaan, likuiditas, tata kelola perusahaan, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan pandemi COVID-19. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah pervasive sampling, yaitu pemilihan sampel sesuai kriteria-kriteria yang telah ditetapkan untuk memperoleh tujuan yang jelas. Penelitian ini akan mengkaji data laporan keuangan bank syariah yang terdaftar di Indonesia tahun 2016-2020. Kriteria yang ditetapkan adalah sebagai berikut. Pertama, bank umum syariah yang ada di Indonesia. Kedua, laporan keuangan tersedia mulai tahun 2016 hingga tahun 2020 dengan datanya lengkap sesuai variabel yang diteliti. Yang ketiga, rutin mengeluarkan laporan GCG selama periode 2016-2020. Untuk mengetahui pengaruh dari NPF, FDR, GCG, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan pandemi COVID-19 terhadap profitabilitas bank syariah, langkah-langkah analisis yang dilakukan adalah satu, melakukan metode analisis deskriptif. Yang kedua, melakukan uji asumsi klasik, memastikan normalitas dan tidak ada multikolinearitas, heterokadisitas, dan autokorelasi.
Yang ketiga, analisa data dengan regresi linear berganda digunakan dalam penelitian ini agar sesuai dengan tujuan dan hipotesis penelitian ini yang diajukan, yaitu pengaruh NPF, FDR, GCG, inflasi, pertumbuhan ekonomi, pandemi terhadap ROA Bank Syariah di Indonesia. Yang keempat, melakukan uji statistik F untuk menguji apakah model regresi fit dengan data yang diperoleh dari penelitian. Yang kelima, melakukan analisis koefisien determinan R-square. Analisa ini digunakan untuk mengetahui kekuatan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Semakin besar nilai R-square, semakin besar kemampuan seluruh variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan variabel terikat. Yang keenam, melakukan uji statistik T untuk menggambarkan seberapa jauh pengaruh variabel independen, yaitu NPF, FDR, GCG, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan pandemi COVID-19, secara parsial menjelaskan variabel dependen yaitu ROA. Sekian presentasi proposal penelitian saya. Apabila ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.